Fitur yang kerennya lagi adalah dia punya 2 pintu. Nih, ini tuh selalu suka. Kenapa? Karena kalau misalnya dia pakai 2 pintu, ini tuh enak banget mobilisasinya. Jadi kita bisa lewat mana aja, dan dia juga jadi tambah estetik gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang ala Rir Outdoor. Kali ini aku akan mengulas salah satu tenda nih teman-teman. Ada dari Wheelzil, ini tuh terbaru, seriesnya Navageo 2. Kalau sebelumnya ada Navageo 6, sekarang ada Navageo 2. Seperti apa penjelasan lebih detail dan lengkap tentang tenda ini? Ikutin terus videonya sampai selesai. Wheelzil adalah salah satu brand lokal asal Bandung yang makin unjuk gigi nih teman-teman di dunia perkempingan, terutama di dunia pertendaannya. Jadi ini tuh tenda Navageo 2. Sebelumnya ada Navageo 6. Kapasitas 6-nya dia punya juga Mandala 6 Pro. Terus kapasitas 2 yang lainnya dia punya Sembalun Pro, Neira. Lalu kapasitas 4-nya ada Jaya Dipa, Raya, Mandala 4 Pro. Jadi kira-kira ada hampir 9-10-an tenda kayaknya yang dia produksi, dan itu kayaknya belum lama, jadi makin mantap aja nih eksistensinya teman-teman. Tenda Navageo 2 dari Wheelzil ini seperti yang teman-teman lihat, warnanya tuh kuning, ada list warna abunya. Terus ini tuh kapasitasnya 2 orang. Nah teman-teman, kita akan bahas ke bahannya. Untuk bahan luarnya, dia menggunakan bahan 210T polyester dengan PU 3000 mm. Nah, 210T ini termasuk lebih bagus ya teman-teman, karena masih ada juga beberapa tenda yang menggunakan 190T. Jadi ini kerapatannya lebih oke. Lalu untuk bahan innernya, ini ada kombinasi antara polyester. Kalau yang inner ini polyesternya 190T, jadi memang kerapatannya kurang daripada yang outernya. Nah, dia juga dikombinasikan dengan jaring nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya 50-50, 50-nya polyester, 50%-nya lagi dia menggunakan bahan jaring. Untuk alasnya dia menggunakan bahan 210D Oxford nih teman-teman. Jadi karakternya tuh ringan, terus PU-nya udah lebih besar bahkan daripada si bagian outernya, yaitu 4000 mm. Jadi aman, nggak ada rembesan-rembes. Ditambah dia juga kasih footprint. Ada bahan footprintnya ini, kalau misalnya dirasain sama bagian si alasnya, alas tendanya, berarti dia pakai Oxford juga 210D. Jadi double-double nih teman-teman ketahanannya. Lanjut untuk bahan frame-nya. Frame-nya ini ada 2 set. Dia menggunakan frame aluminium alloy, dimana dia lebih ringan ya teman-teman, lebih kuat juga dan tahan dari badai. Ini diameternya 8,5 mm. Lalu pasaknya ini menggunakan pasak alloy silver nih teman-teman. Warnanya cukup terang, jadi gampang kita carinya, gampang kita ceknya kalau misalnya kelepas gitu ya. Nah, ini juga ada tali. Ini tali yang udah ada guideline-nya juga teman-teman. Dia bahannya nggak terlalu tebal juga, tapi sudah reflektif. Jadi kalau ada cahaya dia bisa memantulkan lagi cahayanya. Kalau misalnya malam-malam gitu kita pakai senter, itu bikin kita lebih aman biar nggak ketendang gitu ya, kitanya nggak jatuh gara-gara talinya. Selanjutnya kita akan bahas soal ukuran dari tenda Wheelzil Navageo 2 ini. Untuk lebarnya dulu nih teman-teman, ini adalah 210 cm. Lalu panjangnya nih, kalau kita ambil tengahnya aja, ini tuh 140 cm. Nah, dari sini ke depan itu 60 cm untuk teras, sama di bagian belakang juga itu 60 cm. Jadi kalau kita total keseluruhannya adalah 120 ditambah 140 itu 360. Nah, tingginya ini tuh 110 cm.
Sebenarnya kalau itu tuh kan untuk ukuran si inner nih teman-teman. Jadi kalau sama ukuran outer biasanya dia selisih antara 5 sampai 10 cm karena pasti dia akan menyesuaikan biar bagian outer dan innernya kan nggak terlalu ngepas gitu. Jadi biar memudahkan juga kalau kita pasangnya benar, itu nanti akan ada jarak antara si outer dan si inner yang bikin tenda ini nggak akan rembes atau bocor-bocor gitu. Lanjut kita akan bahas untuk fitur-fiturnya. Kita mulai dari outernya ya teman-teman. Kalau di sini sebenarnya fitur utamanya tenda ini tuh udah punya PU atau ketahanan air. Ketahanan airnya 3000 mm dan ini tuh aman untuk curah hujan di Indonesia karena rata-ratanya itu masih sekitar 1000 mungkin sampai 2000-an lah. Dan ini termasuk salah satu tenda yang worth it lah ya. Cuma bahannya sayangnya si outer ini masih belum ripstop. Jadi agak PR kalau misalnya sampai robek gitu. Dia pasti robeknya akan keseluruhan. Terus juga bulir-bulir airnya gak gampang turun gitu. Tapi masih oke lah karena dia bahannya 210T ya. Terus yang kedua, fitur yang keren juga, ini tuh bagian pintunya teman-teman. Bagian pintunya ini bentuknya ini bisa kita jadiin kanopi. Jadi kalau misalnya kita mau pasang dia jadi kanopi, tinggal kita pakein aja, pakai tiang yang biasa kita pakein flyseat buat flyseat atau pakai trekking pole. Jadi nanti kita pasang deh di situ. Lumayan buat kita nongkrong-nongkrong depan tendanya. Cuma emang sayang jarak antara tenda ke depannya, bagian terasnya itu memang agak sempit ya. Cuma 60 cm aja. Ya paling kalau kita mau masak-masak di depannya tadi harus dibuka dulu kanopinya gitu. Lalu fitur yang selanjutnya itu ini. Di outer itu ada ini nih teman-teman. Aku pribadi suka sama tenda-tenda yang dia antara outer ke innernya itu pakai bakal kayak gini. Selain lebih ringkas, lebih mudah juga. Ini juga kayaknya lebih aman juga sih teman-teman. Terus di outer ini juga sudah seam seal atau dia tuh sela-sela jahitannya udah dikasih kayak seal jahitan biar gak ada air yang rembes ke dalam tenda. Nih aku kasih lihat ya. Ada di sini. Kayaknya perlu aku agak buka. Nih. Tuh, lihat. Ini ada yang agak mengkilapnya kan. Terus dia kayak membentuk kotak gini. Tuh. Nah, ini tuh seam seal-nya teman-teman. Jadi aman, gak akan ada rembes lewat sela-sela jahitan. Oke, ini aku benerin lagi ya. Kita lihat lagi bagian outernya ada apa lagi. Nah, ini kalau teman-teman lihat yang kayak gini, itu sebenarnya untuk kita pasang tali. Jadi memang sebaiknya kalau kita pasang tenda apalagi di gunung ya, itu wajib banget kita pasangin talinya. Kenapa? Biar dia semakin ngebentang dan semakin kokoh nih tendanya. Jadi kalau misalnya kita kan nggak pernah tahu ya, takut ada badai-badai atau apa, dia tuh aman gitu. Nah, ngomongin badai tadi juga salah satu kelebihannya dia nih ada pakai frame alloy. Jadi kalau pakai frame alloy itu kalau ada angin kenceng dia akan mengikuti arah angin ya. Kalau pakai frame fiber kan dia rawan patah ya. Terus nih ada ventilasi udara. Jadi kalau di tenda Wildseat Navagio 2 ini ventilasi udaranya itu ada di kanan dan di kiri. Ada dua ya. Nah ini kalau mau kita pakai tinggal kita giniin aja. Kalau misalnya nggak mau dipakai tinggal kita lipat aja gini. Tuh. Kalau ngelihat tadi bagian innernya takut agak dingin, bisa aja ventilasinya kita tutup. Nah teman-teman, fitur yang kerennya lagi adalah dia punya 2 pintu. Nih, ini tuh selalu suka. Kenapa? Karena kalau misalnya dia pakai 2 pintu, ini tuh enak banget mobilisasinya. Jadi kita bisa lewat mana aja
Dan dia juga jadi tambah estetik gitu teman-teman. Kalau misalnya kita foto gitu ya, dari depan kelihatan bagian belakangnya. Tapi yang utamanya sih fungsinya itu ya. Jadi lebih gampang untuk keluar masuk tendanya. Oke, ini juga pintu di bagian belakangnya kayak gini. Bisa dilipat jadi 2 kayak gini. Itu untuk fitur-fitur yang ada di outer. Sekarang aku bahas fitur yang ada di inner ya teman-teman. Nah, pertama, innernya ini dia memang 50%. Jadi jaring atau meshnya 50%, si polyesternya 50%. Kalau ditanya ini tenda bakal dingin nggak ya? Karena konstruksinya kayak gitu. Kalau menurut aku, dia emang pastinya lebih dingin daripada tenda-tenda lain yang pakai jaringnya cuma 30%. Cuman enaknya, jadi dia nggak akan ada kondensasi karena banyak ventilasinya akhirnya. PR-nya berarti tinggal teman-teman memastikan alat-alat yang digunakannya, apalagi sleeping systemnya yang digunakan buat tidurnya tuh jauh lebih aman gitu. Itu yang harus kita jaga-jaga juga. Tapi kayaknya aman-aman sih dipakai camping-camping ceria juga. Jangan lupa jaket dan sleeping system yang lainnya. Jangan asal-asalan lah ya. Terus untuk bagian dalam ini dia udah ada ini nih teman-teman. Buat lampu, gantungan lampu. Seperti biasa ya. Di tenda-tenda lain juga biasanya ada gantungan lampu. Nggak terlalu tipis juga bahannya. Biasanya ada kan ya bahan gantungan lampu yang agak tipis. Kalau ini ada hooknya. Biasanya juga bahkan ada yang cuma tali doang gitu. Ini aman. Terus ada saku. Sakunya ini ada di kanan kiri teman-teman. 2 di depan kanan kiri, 2 di sana juga. Cuman dia tuh emang nggak ada saku di bagian sampingnya. Sayangnya itu sih. Jadi sakunya tuh bentuknya segitiga gitu di ujung-ujung. Yang satunya buat naroin ini nih, naroin pintunya kalau kita lagi mau tutup. Nah, bentuk pintunya kayak gini. Dia melingkar gitu, teman-teman. Jadi biasanya kan ada tenda yang dia tuh dua helai ya untuk pintunya. Jadi yang satu jaring doang, yang satu polyester doang. Kalau yang ini, jadi teman-teman kalau keluar tenda tuh benar-benar harus ditutup semua. Soalnya kenapa? Takut ada hewan-hewan juga masuk ke dalam gitu. Cuman nggak akan gerah juga karena kan ini jaring tapi di dalam di bagian bawahnya polyester. Gitu. Untuk alasnya, nih alasnya juga lumayan tebal, teman-teman. Sama kayak footprintnya lumayan tebal juga. Jadi ini ekstra penghangat lah ya, aman juga biar enggak rembes teman-teman yang pertama. Terus juga enggak yang terlalu tipis dan kita bisa merasakan langsung kontur tanahnya gitu. Tapi kalau mau lebih enak lagi ya tidurnya tambahin matras gitu ya, apalagi tambah sleeping pad, mantep itu. Oke, kita lihat lagi di ini. Ada ini jaraknya 1 jengkal, sekitar 1 jengkal. Ini oke, karena kalau misalnya ada air yang mengalir gitu dia nggak masuk. Kalau ininya ceper banget, takutnya dia ada ciprat-cipratan yang masuk ke dalam. Kalau ini aman. Oh iya, kita juga lihat nih, ini tuh ada jarak antara outer sama inner kan teman-teman, bisa dilihat sekitar 4 ruas jari tangan aku. Emang bagusnya tuh kayak gitu, dia nggak terlalu nempel. Karena kalau misalnya nempel, set nih nempel ya, ada air di outernya. Karena nempel, akhirnya dari outer dia akan tertransfer atau kena ke innernya. Akhirnya basah. Padahal bukan karena emang tendanya karena tendanya ini bocor gitu. Padahal cuma karena kayak gitu. Terus udah sih kayaknya bagian dalamnya itu aja teman-teman untuk fiturnya. Oh ya, fitur di footprint ini juga oke banget. Dia punya lubang-lubang yang bisa
kita sambungin pakai frame. Jadi ini tuh bikin makin ngepas gitu dan enggak mubazir pasak gitu. Biasanya kan harus bener-bener dipasak-pasakin lagi, kalau ini enggak karena dia udah ngeset langsung. Oke, kita coba untuk tutup semua pintu ya teman-teman, biar lebih kelihatan lagi kalau kita tutup kayak gimana. Oke. Ini bagian sini juga kalau mau kita tutup bisa. Nah, ini ada pasak, nanti kita taruh. Nah, ini tadi aku umpetin di bawah footprint karena kalau mau ditaliin semua tadi kan pasaknya dilepas. Nah, ini kita pasang lagi. Nah, ini pasaknya emang cuma satu. Kenapa? Biar ini tetap bisa kita buka pas mau masuk ya, salah satunya. Oke, nih bentuknya kalau bagian belakang. Sekarang kita ke depan lagi. Oke teman-teman, sebelum aku liatin kalau pintunya ditutup, aku mau kasih lihat juga nih. Ini tuh sebenarnya kalau menurut aku lumayan bisa dipakai buat 2 sampai 3 orang. Nih, kalau aku coba tidur di bagian sini, nih 1 orang. Ini juga bagian kepala aku masih lumayan luas. Nih 2 orang, dan kesini 3 orang. Jadi sebenarnya lumayan bisa buat 3 orang dengan barang bawaan yang mungkin nggak terlalu banyak ya, karena dia bisa ditaruh di ujung-ujung sana. Sama di bagian depan ini juga bisa, tapi nggak terlalu banyak. Ya, kalau nyaman sih bagusnya di 2 orang aja. Tapi kalau emang harus 3 orang gitu di dalam tenda ini bisa. Tapi tolong pastikan perlengkapan atau bawaannya tuh nggak kebanyakan. Sekarang aku akan tutup juga bagian depannya. Kayak ini. Nah, ini yang tadi aku bilang bisa jadiin kanopi. Ini kalau kita buka gini, dibuka kayak gini, terus nanti trekking pole ataupun tiangnya tuh kita sangkutin ke sini. Jadi dia bisa lebih luas untuk bagian teras depannya. Kita tutup. Ini juga aman nih, ditutupnya ada velcro-nya. Jadi karena emang ini kan nggak ada, bukan resleting yang tahan air, tapi pastiin aja velcro-nya tuh nempel, karena nanti ini sayap ini yang akan melindungi si resletingnya. Kita tutup juga. Nah, ini dia kalau misalnya pintu bagian depannya juga kita tutup. Bentuknya seperti ini teman-teman. Tenda Wheelsil Navagio 2 ini cukup ringan teman-teman. Dia kapasitas 2 orang itu beratnya hanya 2,7 kg. Untuk dimensinya saat di packing, dia tuh panjangnya 43 cm, lebarnya 13 cm, dan tingginya 13 cm. Cukup ringan, terus juga dia tuh packingannya kecil ya teman-teman. Gak terlalu rempong gitu kalau kita bawa-bawa. Oke, jadi kalau menurut aku tenda Wheelsil Navagio 2 ini sebenarnya oke banget buat teman-teman yang suka mendaki gunung, buat yang suka camping ceria, buat yang perginya cuman berdua atau bertiga, sebenarnya ini aman. Dia tuh kelebihan-kelebihan yang aku sukanya. Yang pertama, dia punya frame itu alloy, pasaknya juga udah alloy, jadi ringan, gak bikin beban berat banget. Terus yang kedua, dia PU-nya udah 3000 mm, jadi aman teman-teman, gak akan takut rebes-rebes. Lalu dia juga udah include footprint, lumayan banget, kita bisa hemat budget karena dia udah ada bonus footprintnya.
apalagi yang aku suka, oh ini teman-teman, dia punya 2 pintu, jadi kita keluar masuk tendanya tuh enak banget, asli. Dan si pintu bagian luarnya yang bisa kita jadiin kanopi itu juga jadi nilai plus dari tenda ini. Kurangnya dari tenda ini, pertama, bahannya belum ripstop. Jadi ya kalau bisa di upgrade jadi ripstop itu jauh lebih keren. Kedua, dia agak sedikit sempit ya untuk bagian teras depan sama teras belakangnya. Jadi kalau kita nggak pakai kanopinya gitu, lupa misalnya bawa trekking pole atau bawa tiang flyseat, ini emang agak sempit banget. Terus, oh tadi bagian dalamnya itu kayaknya boleh deh kalau ditambahin lagi kayak saku-saku di samping kanan dan kirinya, biar lebih banyak aja gitu tempat penyimpanannya. Udah sih teman-teman, segitu aja. Jadi kekurangan-kekurangannya menurut aku masih bisa termaafkan dengan kelebihan-kelebihannya yang tadi. Apalagi harga tenda ini untuk kapasitas 2-3 orang dengan frame yang udah alloy dan bonus footprint itu dia cuma kisaran harga 700-an, jadi belum nyampe, nggak nyampe 800.000. Nih worth it banget sih untuk dibeli. Nah, kalau teman-teman mau beli tenda ini tuh ready di seluruh toko Rear Outdoor. Ada Rear Outdoor Cikampek, Rear Outdoor Sadang Purwakarta, dan Rear Outdoor Karawang. Atau kalau teman-teman juga mau belinya secara online aja gitu ya, bisa. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, teman-teman. Oke, kalau kayak gitu, sekian ulas barang ala Rear Outdoor, tenda Wheelshield Navagio 2. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen juga. Kalau ada saran-saran juga boleh kasih tahu aja kita di kolom komentar. Terus teman-teman juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, biar nanti kalau misalnya ada video-video terbaru yang tayang di YouTube Rear Outdoor masuk notifikasinya ke HP teman-teman. Kalau gitu, aku Ditayana pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rear Outdoor, teman ya petualang. Bye-bye. Dia sudah PU-nya, ulang-ulang PU-nya ya. Untuk alasnya ini menggunakan 21D. Apa sih bahannya? Terus di sini juga ada bahan apa lagi? Udah ya. Memantulkan kembali cahayanya. Jadi kalau malam-malam tuh nggak akan ke apa sih, ketajong tuh apa ya bahasa Indonesianya? Cut dulu aja. Aku pakai dulu.